hope you have a great day. Karena kita tidak bisa belajar di kelas, maka kita belajar melalui e-learning. Kalian pernah berpikir nggak sih ketika kita lulus dalam menempuh pendidikan, kita itu bakalan ngapain? Contohnya, misalkan kita ini setelah lulus SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ketika kita nanti graduation, setelah itu tuh kita tuh bakalan ngapain? Apa kita bakal terus-terusan berdiam diri di rumah atau kita bakal kemana? Menurut kalian kita tuh setelah menempuh pendidikan kita tuh bakal ngapain? Ya, betul sekali. Kita akan bekerja. So, today we are going to learn about an application letter. Kenapa sih kita harus belajar tentang application letter? Apa manfaatnya application letter itu? Ngomong-ngomong, pertemuan minggu kemarin kita kan sudah mengulas sedikit tentang application letter. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai application letter secara mendalam. Do you know an application letter? Ya, betul sekali. Application letter itu sebuah surat yang dikirimkan untuk melamar suatu pekerjaan. Yuk kita bahas lebih mendalam tentang apa itu application letter, manfaatnya, dan juga cara penulisan application letter. Simak video berikut ini. The definition of application letter. Application letter is a personal letter that is typically used to apply for a job. Ya, definisi dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri merupakan surat pribadi yang ditulis untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, ketika kita ingin melamar pekerjaan, pastikan ada step-stepnya terlebih dahulu. Nah, step yang pertama yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi, kita nggak mungkin kan tiba-tiba kita datang ke sebuah tempat kerja yang kita inginkan, terus masuk dan langsung bekerja gitu aja kan nggak mungkin. Ada prosedur terlebih dahulu, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Ketika kita telah menulis surat lamaran pekerjaan, kemudian kita kirimkan tuh surat lamaran pekerjaan tersebut ke bagian HRD. Okay, student, after we learn about definition of application letter, sekarang kita membahas tentang a part of application letter. Apa aja ya kira-kira yang ada di bagian-bagian surat lamaran pekerjaan? So, mari kita simak penjelasan berikut ini. Part of application letter. 1. Date. Date di sini merupakan tanggal penulisan surat. And the second is address of company. Address of company itu merupakan alamat surat yang dituju. Jadi untuk menulis alamat yang akan dituju itu harus jelas agar pihak pengirim tidak salah alamat. The address of the company you are writing to. Jadi kita itu dituju untuk siapa surat yang akan ditulis tersebut. Jadi alamat perusahaan. And the third is intended person. Nah, intended person ini nama penerima surat. Jadi always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Ya. Nah, yang keempat di sini ada opening. Opening di sini yang dimaksud merupakan bagian pembuka surat. Nah, sebelum kita menulis isi suratnya, pastikan terlebih dahulu ada openingnya. Contohnya seperti I'm writing to apply for the apa gitu. Nah, itu bagian openingnya. Nah, yang kelima itu ada bagian body. Body di sini merupakan isi dari surat lamaran pekerjaan atau inti dari surat tersebut ada di dalam bagian body. Nah, apa aja sih isi dari body itu? Nah, isi dari body itu ada tentang kayak I'm graduated from, jadi kita itu lulusan dari mana, misalkan from University of Swadaya Gunung Jati, dan posisi yang akan kita inginkan di dalam perusahaan tersebut itu apa. Jadi
Misalkan ada lowongan pekerjaan mengenai tentang programmer, kasir atau apapun itu. Nah, di situ kita cantumkan kita ini ingin di posisi yang mana. Begitu juga di dalam body terdapat kayak experience, misalkan kita pernah bekerja di suatu perusahaan mana gitu, nah bisa dicantumkan di dalam body. Nah yang keenam itu ada closing. Closing di sini dituliskan seperti email kita atau phone number kita. Nah jadi ketika kita akan diterima atau akan dipanggil HRD bisa menghubungi kita. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu ada signature. Apa sih signature itu? Signature itu merupakan tanda tangan penulis surat. Nah, signature juga jangan lupa kita menulis nama jelas kita. Jadi di setelah closing ya nulisnya. Okay, there are a part of bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisinya, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan, kira-kira sampai situ ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke manfaat membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, benefit of application letter gives the reader look into your personality and your ability to communicate. Nah, di sini manfaat dari surat lamaran pekerjaan itu jadi memberikan si pembaca itu tahu personality kita itu gimana dan juga ability to communicate. Jadi kemampuan kita dalam berkomunikasi itu gimana bisa dinilai dari surat lamaran pekerjaan. Soalnya di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut kan dijelaskan kayak kemampuan kita itu apa, kemudian kita itu lulusan dari mana. Nah, biasanya si HRD itu menilai dari tulisan kita. Makanya jika kita ingin menulis surat lamaran pekerjaan itu harus dengan bahasa yang benar, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jadi kayak first impression dari melamar pekerjaan itu dilihat dari surat lamaran pekerjaannya. Ketika kita sudah menulis surat lamaran pekerjaan yang sesuai EYD dan juga bagus, HRD dapat interest tuh kepada kita. Kemudian HRD akan menghubungi kontak person kita, kemudian dipanggil untuk wawancara. Jadi kita harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan bagus agar si readernya itu atau HRD di perusahaan tersebut interest kepada kita. Nah, itu manfaat dari application letter. Nah, sebelum kita membuat application letter, Ibu akan memberikan contoh application letter beserta bagian-bagiannya. Nah, ini contoh dari application letter January 23, 2014, termasuk ke dalam bagian date, tanggal penulisan yaitu 23 Januari 2014. Kemudian di bawah tanggal ada nama George Sebastian. Nah, George Sebastian di sini merupakan nama penulis surat. Kemudian ada juga tulisan Prosperous Company 25 St. John Court had filed CA 0806 and 5. Nah, itu termasuk address of the company. Jadi alamat perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan atau sedang membuka lowongan pekerjaan. Kemudian ada Dear Mr. Sebastian. Mr. Sebastian di sini yang dimaksud ialah intended person, orang yang dituju dalam penulisan surat. Jadi orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian di bagian openingnya ada I'm writing to apply for the programmer position advertised in the Times Union. Jadi si penulis surat lamaran pekerjaan ini melihat di dalam sebuah iklan ada lowongan pekerjaan yang memposisikan sebagai programmer.
Nah, langsung saja, tidak usah basa-basi, di openingnya itu langsung ditulis seperti itu. I'm writing to apply for the programmer position. Jadi sudah jelas, ia ingin posisi sebagai programmer position karena iklannya tersebut hanya ada lowongan sebagai programmer position. Jadi sudah jelas, langsung aja ditulis programmer position. Nah, itu bagian opening, paragraf pembuka dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, kemudian berikutnya bagian body. Nah, body di sini merupakan bagian inti dari surat lamaran pekerjaan atau application letter. Nah, mari kita bahas bersama-sama. As requested, I am enclosing a completed job application, my certification, my resume, and 3 reference. The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. Jadi, ketika seseorang melamar pekerjaan, mereka itu harus optimis. Nah, di situ dituliskan bahwa kayak I believe, saya percaya dengan kemampuan yang saya punya, yaitu dia juga punya experience dan juga education. Nah, jadi kayak dia tuh optimis berada pada posisi tersebut. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan juga melampirkan beberapa lampiran. Nah, si pelamar pekerja tersebut melampirkan sertifikat, my resume, and 3 references lainnya. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu the key strengths that I possesses for success in this position include I have successfully designed, developed, and supported live use application. Nah, jadi kemampuan yang dia punya tuh kayak dia tuh bisa ngedesain. Kemudian I strive for continued excellence and I provide exceptional contribution to customer service for all customers. With a BS degree in computer programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have experience in learning and excelling at new technologies as needed. Nah, jadi di dalam body tersebut, surat lamaran pekerjaan tersebut disebutkan tuh kayak kelebihan kita itu apa. Jadi biar si pihak perusahaan mempertimbangkan bahwa kita ini layak menduduki posisi sebagai programming tersebut. Nah, jadi kayak harus tetap optimis melamar surat lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu closing. Nah, di dalam closing itu terdapat kalimat please see my resume for additional information on my experience. I can be reached anytime via email at blah 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 or my phone number blah 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 blah. Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity. Nah, jadi closing itu harus tercantum kontak person kita. Kenapa sih di dalam closing itu harus dicantumkan kontak person kita? Nah, agar si pihak perusahaan itu tidak kebingungan untuk memberikan informasi kepada kita. Jadi kayak kita tuh sesuai nih dengan kandidat yang ada di perusahaan. Nah, jadi kita cantumkan bisa email, bisa juga nomor telepon. Jadi ketika perusahaan itu interest kepada kita, nah pihak perusahaan itu langsung menghubungi kita untuk datang ke perusahaannya untuk diwawancara, yaitu step selanjutnya untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, setelah closing itu ada ini tanda tangan penulis surat, sincerely. Nah, dengan hormat, tanda tangan di situ, signature. Nah, jangan lupa ditulis nama jelas, John Donaldson. Nah, nama jelas si penulis surat. Nah, itu bagian closing dan juga signature dalam sebuah penulisan lamaran surat pekerjaan. Oke, I want to give you some exercise. Ibu kasih waktu 5 menit dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan
Oke, selamat mengerjakan. Ya, answer number 1 is to Mr. Frank Peterson. Nah, itu kan pertanyaannya, to whom is the letter sent? Untuk siapa surat tersebut dikirimkan? Jadi jawabannya, the letter is sent to Mr. Frank Peterson. Karena di dalam bacaan yang sebelumnya itu terdapat nama Mr. Frank Peterson, yaitu surat ditujukan kepada Mr. Frank. And the second answer is Lilis Handayani. Dengan pertanyaan, who wrote the application letter? And the answer is Lilis Handayani wrote the application letter. And the third answer is local branch manager. Dengan pertanyaan, what position is being advertised? And the answer is the position which is being advertised is a local branch manager. Nah, jadi posisi yang sedang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut yaitu local branch manager. Oke, pertanyaannya cukup 3 saja ya. Jika kalian menjawab semuanya dengan benar, maka nilai kalian 100. Oke, kirimkan jawaban kalian ke WhatsApp Ibu ya. Nanti Ibu akan menilainya dan masuk ke dalam nilai tugas. Oke, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaannya. Thank you so much. Oke, I think enough for today. So, kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan tetap semangat. Oke, sekian dari saya.